Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Bu Maria. Nah, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ibu harap dimanapun kalian berada, kabar kalian senantiasa sehat dan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai induksi matematika terkait dengan pembuktian keterbagian. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai pembuktian jumlah deret, maka di sini kita akan belajar mengenai pembuktian keterbagian. Nah, untuk itu anak-anak, maka kita harus ingat kembali 3 langkah untuk membuktikan jumlahan deret itu anak-anak. Nah, langkah yang pertama itu adalah untuk N sama dengan 1, maka S1-nya benar. Kemudian langkah yang kedua, untuk N sama dengan K, maka dianggap benar. Jadi hasilnya pasti kita anggap benar bahwa SK itu benar ya, dianggap benar. Nah, kemudian di langkah yang ketiga itu adalah untuk N sama dengan K plus 1, maka nanti kita akan buktikan bahwa SK plus 1 itu benar. Maka kalau ketiga langkah ini benar, maka kita bisa simpulkan bahwa SN itu terbukti benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, untuk itu anak-anak, Ibu akan menjelaskan terkait contoh 3 dan contoh 4 yang berisikan permasalahan terkait pembuktian keterbagian. Nah, untuk itu, selamat menonton, selamat berlatih, dan semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Selamat menonton. Nah, pertama anak-anak, Ibu akan membahaskan contoh 3 di halaman 3 UKBM-mu. Untuk itu silahkan kalian buka terlebih dahulu UKBM kalian. Nah, sebelum mengerjakan contoh 3 itu anak-anak, kita ingat kembali langkah-langkah induksi lemah. Nah, yang pertama itu adalah untuk N sama dengan 1, maka di sini S1-nya benar. Kemudian untuk N sama dengan K, maka nanti kita anggap SK itu benar. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk N sama dengan K plus 1, itu akan dibuktikan bahwa SK plus 1 itu benar. Nah, selanjutnya anak-anak, di contoh 3 ini kita akan membuktikan pembuktian keterbagian. Jadi berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu kita membuktikan jumlahan deret. Nah, kalau ini kita akan membuktikan fungsi ini, kan ada suatu fungsi ya anak-anak. 4N-1 itu habis dibagi 3. Nah, maka anak-anak, sekarang kita ikuti langkah-langkah induksi itu anak-anak. Langkah yang pertama itu adalah untuk N sama dengan 1. Nah, ini nanti di sini karena ini fungsi, berarti nanti di sini F1 itu benar. Ini untuk membedakan dengan yang kemarin. Yang kemarin itu kan menggunakan S karena kan jumlahan deret. Kalau jumlahan deret kan kita menotasikannya dengan SN ya anak-anak. Nah, sekarang karena ini suatu fungsi habis dibagi 3, maka di sini kita lambangkan dengan fungsi saja supaya bisa membedakan antara jumlahan deret dan habis dibagi. Nah, maka di sini N-nya kita ganti dengan 1. Maka di sini 4 pangkat 1 dikurangi 1 itu sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan 4 dikurangi 1. Ini sama dengan 3. Nah, ini anak-anak sudah habis dibagi 3. Sekarang kita ke langkah yang kedua. Untuk N sama dengan K, nah anggap FK-nya ini benar. Nah, kalau begini anak-anak, maka kembali ke bentuk fungsi awal. Ini kan 4 pangkat ini N dirubah menjadi K dikurangi 1. Sama dengan
Karena ini kita anggap benar, maka di sini pasti dia kelipatan 3 toh. Maka di sini 3A. Maka ini habis dibagi 3. Karena 3 dikalikan bilangan apapun, dia pasti habis dibagi 3. Nah, maka ini pernyataannya kita anggap benar. Sekarang di langkah yang ketiga, ini untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini akan dibuktikan F K plus 1 itu benar. Nah, kalau demikian anak-anak, seperti yang pembuktian jumlah deret, langkah kedua itu kita gunakan di langkah ketiga. Maka nanti di langkah ketiga kita harus bisa merubah bentuknya ini supaya mengandung bentuk di langkah yang kedua. Nah, mari. Berarti ini kita rubah dulu fungsinya menjadi 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Ini sama dengan apa? Nah, sekarang menggunakan sifat eksponen anak-anak. Maka ini menjadi 4 pangkat K dikali 4 dikurangi 1. Nah, sama dengan apa? Kan kita punya tujuan ya. Tujuannya supaya kita mendapatkan ini 3A. Supaya habis dibagi 3, berarti kan kita harus punya ini, bentuk ini. 4K dikurangi 1. Berarti yang bisa kita rubah terlebih dahulu adalah 4K dikali 4. Supaya satunya ini nanti bisa berubah atau kita bisa punya kelipatan 4 di sini, berarti kan ini menjadi negatif 4 ditambah 3. Kalau kamu perhatikan anak-anak, di sini negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan negatif 1. Jadi kita hanya merubah bentuknya negatif 1 ini menjadi negatif 4 ditambah 3 tanpa merubah nilainya. Jadi hanya merubah bentuk, tidak merubah nilai. Nilainya ini tetap negatif 1. Nah, kalau sudah, maka di sini kita punya 4, di sini kita punya 4. Nah, tapi yang kita perhatikan adalah ini, dua suku yang awal ini dulu ya. Plus 3-nya kan suku yang ketiga. Tidak kita ikutkan. Berarti dua suku ini dulu. Berarti ini menjadi 4-nya keluar. 4 dikali 4 pangkat K dikurangi 1 ditambah 3. Dengan demikian anak-anak, kita sudah punya ini nilainya 4K dikurangi 1 dari langkah yang kedua. Maka ini sama dengan 4 dikali 3A ditambah 3. Sama, di sini kita punya 3, di sini punya 3. Dua suku ini ya, punya 3. Berarti kita bisa keluarkan 3-nya. Ini menjadi 3 dikali 4A ditambah 1. Nah, sampai di sini anak-anak, maka ini sudah habis dibagi 3. Karena bilangannya ini sudah 3 dikali bilangan apapun, pasti dia habis dibagi 3. Oke, kalau sudah seperti ini, ketiga langkahnya ini sudah benar, maka kita bisa simpulkan. Maka kesimpulannya adalah Fn ini terbukti benar untuk semua nilai n bilangan asli. Nah, silahkan kalian pahami ini terlebih dahulu anak-anak. Selanjutnya Ibu akan membahaskan contoh 4 di UKBM-mu halaman 4. Nah, selanjutnya yang contoh 4 anak-anak, kita disuruh membuktikan pernyataan berikut untuk setiap n bilangan asli dari n dikali n plus 1 dikali n plus 2 itu habis dibagi 3. Maka kita menggunakan 3 langkah. Yang pertama tadi, untuk n sama dengan 1, maka di sini F1-nya
benar. Nah, F1-nya siapa? Berarti kan fungsi ini kita rubah dulu N-nya menjadi 1. Berarti ini 1 dikali 1 ditambah 1. Kemudian ini 1 ditambah 2. Ini sama dengan berapa? Nah, kalau sudah berarti ini sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. Ini berarti 6. Nah, 6 ini anak-anak habis dibagi 3. Nah, pernyataan ini benar, maka kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, di langkah kedua itu untuk N sama dengan K, maka anggap ini benar. Anggap FK itu benar. Maka fungsi ini anak-anak kita rubah terlebih dahulu. Maka ini menjadi K dikali K plus 1 dikali K plus 2. Ini sama dengan 3A. Karena kita anggap benar ya, maka habis dibagi 3 berarti kan 3A, kelipatan 3. Nah, maka ini kita uraikan dulu anak-anak sebelum kita lanjut ke langkah 3 menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini kan berarti menjadi K kuadrat ditambah K ini dikali K plus 2. Nah, ini sama dengan 3A tetap ya. Kemudian ini saya kalikan berarti nanti diperoleh K pangkat 3 ditambah 3 K pangkat 2 ditambah 2K sama dengan 3A. Nah, ini Bu Maria langsung ya. Kalau kalian bingung silakan kalian kalikan pelangi satu per satu ini. Nanti disederhanakan kalian pasti peroleh K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 2K. Nah, ini sama dengan 3A tetap. Nah, nanti tujuannya di langkah yang ketiga kita merubah bentuknya supaya ini mengandung bentuk ini anak-anak. Nah, maka kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah untuk N sama dengan K plus 1 ini akan dibuktikan F K plus 1 itu benar. Nah, maka sekarang anak-anak kita fungsinya kita rubah dulu N-nya menjadi K plus 1. Maka di sini menjadi K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 dikali K plus 1 ditambah 2. Ini sama dengan apa? Nah, ini kan berarti menjadi K plus 1 dikali K plus 2 dikali K plus 3. Ini Bu kalikan pelangi ya, Ibu langsung. Ini berarti menjadi K kuadrat ditambah 3K ditambah 2, ini dikali K plus 3. Nah, ini Ibu kalikan langsung lagi ya. Ini berarti kan K pangkat 3 ditambah 6K pangkat 2 ditambah 11K ditambah 6. Oke. Nah, kalau sudah anak-anak, kita kan bisa merubah bentuk ini supaya mengandung bentuk di langkah kedua. Maka ini kita rubah dulu. Berarti ini kan kita bisa tulis terlebih dahulu ya. Ini menjadi K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 2K. Nah, supaya tidak merubah nilainya, maka di sini harus kita tambah apa? Berarti kan kita tambah sisanya ya, anak-anak. Berarti ini K pangkat 3, di sini K pangkat 3. Sudah habis K pangkat 3-nya. Yang K pangkat 2 di sini sudah saya pakai 3K pangkat 2. Berarti sisanya berapa? Berarti sisanya 3K pangkat 2. Ini kan kalau saya tambah berarti 6K pangkat 2 ya. Oke. Sekarang yang 11K ini sudah saya pakai 2K. Berarti di sini ditambah 9K. Ini saya tambahkan 11K. Kemudian ditambah 6. Nah, kita sudah punya anak-anak ini nilainya ini di langkah yang kedua. Ini sama dengan 3A. Maka ini tinggal ditambah
Nah, ini kalau kamu perhatikan, dia di sini dia kelipatan 3 semua ini anak-anak. Maka bisa kita keluarkan, ini berarti 3 dikali K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2. Nah, selanjutnya ini ada 2 suku. Suku pertama mengandung 3, suku kedua mengandung 3. Berarti 3-nya bisa kita keluarkan, maka ini menjadi 3 dikali. Nah, ini dikali A ditambah K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2. Nah, ini sudah 3 dikali suatu bilangan. Maka di sini juga sudah habis dibagi 3. Maka ketiga langkah ini benar anak-anak. Jadi di sini kita tinggal simpulkan bahwa Fn ini terbukti benar untuk semua nilai n bilangan Nah, sudah anak-anak, ini adalah pelajaran induksinya mengenai induksi matematika. Maka silakan kalian pahami terlebih dahulu contoh 3 dan contoh 4 ini. Kemudian kalian silakan mengerjakan tugas yang akan diberikan. Nah, untuk itu selamat belajar, selamat berlatih, Tuhan memberkati.